Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar walaupun masih melalui media daring dikarenakan keadaan pandemi yang masih belum berakhir hingga saat ini. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang ibu cintai, hari ini kita masih belajar di tema 7, berlanjut ke subtema 3 di pembelajaran 1 dan 2 dengan muatan Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Baik, marilah sama-sama kita mulai kegiatan belajar hari ini. Pernahkah kamu melihat atau mendapatkan surat undangan? Ibu yakin sebagian besar dari kamu pernah menerima atau bahkan melihat surat undangan. Apa itu surat undangan? Mari kita sama-sama bahas di pembelajaran hari ini. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah kalimat yang efektif. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isi dari undangan tersebut. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, undangan resmi, yang kedua, undangan setengah resmi, dan yang ketiga, undangan tidak resmi. Apa itu surat undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi? Mari sama-sama kita bahas. Surat undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Yang tampak pada layar HP kalian itu adalah contoh dari surat undangan resmi. Biasanya surat undangan resmi itu diberikan dari satu instansi ke instansi lainnya. Kemudian undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Di samping adalah contoh dari undangan setengah resmi. Yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Contoh surat undangan tidak resmi misalnya surat undangan pernikahan, surat undangan ulang tahun, itu adalah contoh dari surat undangan tidak resmi seperti yang nampak pada layar HP kalian. Sekarang mari sama-sama kita perhatikan bagian-bagian surat resmi. Dalam surat resmi ada bagian atas yang disebut kepala surat. Biasanya kepala surat itu berisi tentang instansi yang mengirimkan surat tersebut atau instansi yang membuat surat tersebut. Kemudian ada tanggal dan pembuatan surat. Kemudian juga ada nomor lampiran dan perihal surat. Kemudian ada nama dan alamat tujuan. Ada pembuka surat, ada isi surat, ada penutup surat, dan yang terakhir ada pembubuhan tanda tangan di bagian bawah surat. Itu adalah bagian-bagian dari surat resmi. Yang membedakan surat resmi dengan surat tidak resmi adalah apabila dalam surat resmi itu terdapat yang namanya kepala surat atau kop surat, sementara dalam undangan tidak resmi tidak terdapat kepala surat. Sekarang kalian sudah bisa membedakan ya, manakah yang termasuk undangan resmi, undangan tidak resmi, dan undangan setengah resmi. Yang ibu beri warna merah, pinggirnya itu adalah contoh dari surat resmi. Yang berwarna kuning garisnya itu adalah contoh dari undangan setengah resmi, sementara yang berwarna pink atau ungu itu adalah contoh dari surat undangan tidak resmi. Ya,
Itulah pengertian dari surat undangan beserta jenis-jenis undangan dan contohnya. Ibu berharap kalian paham tentang surat undangan. Sekarang kita beralih ke mata pelajaran IPA. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Perubahan wujud benda merupakan suatu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang beberapa jenis perubahan wujud benda, di antaranya membeku, mencair, menguap, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda, yaitu menyublim dan mengkristal. Apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat ke gas, sedangkan mengkristal adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Sekarang mari sama-sama kita lihat contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kamper atau kapur barus itu adalah berbenda berbentuk padat. Apabila lama-kelamaan disimpan dalam ruangan terbuka, maka kapur barus dapat menyublim menjadi gas, ya. Silahkan kalian buktikan, misalnya orang tua kalian di lemari itu biasanya suka menyimpan kapur barus atau kamper. Ketika dimasukkan ke dalam lemari, maka ukuran kamper atau kapur barus itu biasanya sebesar kelereng. Kemudian kalau lama-kelamaan kita cek lagi, ternyata bentuknya mengecil bahkan habis. Yang terjadi itu bukan kapur barus atau kampernya hilang, tapi yang terjadi adalah adanya perubahan bentuk dari padat menjadi gas atau yang biasa kita sebut dengan menyublim, ya. Kemudian contoh dari peristiwa mengkristal, misalnya terbentuknya salju. Salju itu adalah salah satu contoh peristiwa mengkristal, yaitu peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Itu adalah contoh dari peristiwa mengkristal. Sekarang kita berlanjut ke materi selanjutnya tentang kegiatan mengisi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia telah melayang dalam upaya ini. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya. Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan negara Indonesia? Yang pertama, dapat kita lakukan dengan cara mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Misalnya dengan cara mempelajari kesenian daerah Indonesia, kemudian menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian juga sebagai pelajar, salah satu tugas yang dapat kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar secara sungguh-sungguh, ya. Kemudian cara yang kedua untuk mengisi kemerdekaan negara Indonesia adalah dengan membangun kualitas manusia di Indonesia. Bagaimana caranya membangun kualitas manusia Indonesia? Yang tadi Ibu sebutkan bahwa salah satu caranya adalah dengan cara terus belajar dan berlatih supaya menjadi manusia Indonesia yang cerdas secara intelektual dan juga secara kepribadian, ya. Itu adalah salah satu cara mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Salah satu hal atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia adalah dengan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Misalnya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, dan pembangunan tempat ibadah. Itu juga merupakan salah satu kegiatan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia supaya negara Indonesia dapat tumbuh berkembang menjadi negara yang bagus dan siap bersaing dengan negara lain.
Salah satunya adalah dengan cara pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu tentu tahu bahwa pelajar harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Salah satu caranya adalah dengan memahami dan menikmati keindahan di sekitarnya. Salah satu keindahan yang dapat dinikmati adalah seni rupa. Apa itu seni rupa? Hasil karya seni rupa telah menjadi bagian dari peradaban manusia. Keindahan karya-karya seni rupa terdapat dalam bentuk dan warnanya. Dengan mengenal berbagai bentuk karya seni rupa, kamu dapat merasakan keindahannya dengan baik. Seni rupa daerah Indonesia itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah seni lukis daerah 2 dimensi, yang kedua adalah seni patung daerah 3 dimensi, dan yang ketiga adalah seni kriya 3 dimensi. Apa itu seni lukis daerah? Seni lukis adalah seni yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, dan benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Contoh dari seni lukis misalnya itu seperti yang nampak pada layar HP kalian, itu adalah seni lukis Kamesan itu dari Bali. Kemudian yang kedua adalah seni patung. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan yang keras. Contoh seni patung yang terkenal di Indonesia adalah seni patung Asmat dari Papua. Yang ketiga seni kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kain ulos dari Provinsi Sumatera Utara ya. Kemudian misalnya batik dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat juga ada ya. Itu adalah contoh-contoh dari seni kriya 3 dimensi ya. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini di pembelajaran 1 dan 2. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada yang kurang kalian pahami. Kemudian selalu ingat pesan Ibu 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tetap semangat dalam belajar. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.